Kita akan berbincang-bincang dengan narsum kita yang diganggu jin hingga diajak berhubungan ya. Iya. Waktu kuliah di kosan itu sering kayak dimimpiin, kayak dibawa kemana, kayak ke sungai gitu, kayak ada pernikahan, pernah kayak gitu. Pernikahannya itu pernikahannya Mbak atau Iya. orang lain? Saya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibawa kabur ya? Nggak tahu, kayak ditarik aja, kayak ditarik ke belakang. Mbak kerasa kayak disekap ya? Kayak ditarik. Kayak ditarik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah gangguan jin itu sangat kompleks. Ketika memang ada psikolog yang mungkin mendiagnosa adanya masalah gangguan psikis, atau mungkin sudah ke dokter kemudian ditemukan penyakit klinis, ya kira-kira apa itu, misalnya asam lambung atau apa, itu bukan berarti membatalkan diagnosa gangguan metafisik. Karena dalam konsep pengobatan nabawi, antara gangguan metafisik, gangguan kejiwaan, dan gangguan kesehatan, ya itu semua saling berkaitan satu sama lain dan tidak dibeda-bedakan. Ya, semuanya pasti ada sambungannya. Nah, yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan bahwa salah satu alasan jin mengganggu manusia itu diantaranya adalah mencintai manusia itu. Disebutnya dengan jin asyik. Asyik itu artinya yang bucin, ya. Jadi bukan hanya sekedar muhibbun, bukan hanya sekedar mencintai, hub, ya. Ahabba yuhibbu, tapi sudah isyaq. Isyaq itu artinya cinta buta. Dan itu memang kata yang pantas untuk disematkan oleh para setan-setan yang mencintai manusia karena mereka nggak paham hakikat cinta yang sejati. Ketika orang suka, ketika orang sayang, bukan berarti harus memiliki, tapi merelakan orang itu bahagia dengan kehidupannya. Karena kita tahu bahwa jin dan manusia ini hidup di dimensi alam yang berbeda, yang ketika mereka memaksa masuk dan mencintai manusia itu dengan memilikinya, maka itu justru akan merusak kinerja organ tubuhnya serta mengguncang kejiwaan orang tersebut. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narsum kita yang sudah sekian tahun, ya. Berapa tahun, Mbak? Belasan tahun, ya, belasan tahun diganggu jin hingga diajak berhubungan, ya. Iya. Di mimpi atau ketika bangun juga? Mimpi sama kalau lagi rep-rep gitu. Oh iya. Mimpi dan rep-rep. Ya, ini beliau namanya Mbak Rima, ya. Iya. Selama belasan tahun diganggu, marah memang setannya itu. Namanya setan mesti parah, jahat. Awal mula pas umur berapa, Mbak, gangguannya itu? Mungkin SMA kali, umur belasan tahun. Oh, sekarang umurnya berapa? 29. Oh, 29. Waktu SMA, waktu lagi ngapain tuh tiba-tiba mimpi itu? Maksudnya di sekolah atau di kosan atau di rumah? Lebih jelasnya lagi, kayak kalau mulai di rep-rep tuh kayaknya SMP SMA udah mulai rep-rep, tapi saya lupa tentang yang berhubungan itu. Tapi yang pastinya tuh pas waktu kuliah di kosan itu sering kayak dimimpiin, kayak dibawa kemana, kayak ke sungai gitu, kayak ada pernikahan, pernah kayak gitu. Wow, ini nih. Kayak tapi di mimpi sungai. Pernikahan dan sungai ya? Sungai. Kayak ada apa ya, getek atau rakit-rakit gitu di situ. Terus ada pernikahan. Pernikahannya itu pernikahannya Mbak atau orang lain? Saya. Oh, jadi kayak pestanya pesta di sungai. Tapi banyak saya nggak tahu laki-lakinya kayak gimana, nggak jelas. Manten lakinya nggak tahu. Plegernya tahu nggak? Enggak. Oke. Waktu itu kondisi psikisnya dalam kondisi kayak gimana, Mbak? Kayaknya lagi tertekan karena saya kebetulan kuliah di kedokteran. Iya. Terus saya itu emang nggak pengen
kuliah kedokteran karena orang tua yang pengen. Jadi Tapi sekarang praktek. kemarin sempat kerja di puskesmas, sekarang lagi berhenti. Oh. Lagi enggak. Lagi punya usaha sendiri. Karena kurang nyaman. Sebenarnya karena merasa berat ketika kuliah kedokteran, kemudian boring, kemudian tertekan batinnya, habis itu muncul sosok-sosok itu. Baik. Kemudian kalau secara fisik ada ini nggak Mbak? Ada permasalahan? Fisik. Misal ke ada migrain, vertigo gitu? Ya sering sih. Tuh. Asam lambung juga sering. Asam lambungnya tinggi. Anxiety jadi sering anxiety. Jadi kalau ketemu orang jadi makin kayak insecure gitu, takut sama orang. Sekarang juga. Sejak kapan itu rasa takut itu muncul? Sejak kuliah, nggak tahu karena masalah kuliah atau karena itu juga. Tapi sekarang ini udah nggak terlalu sih. Udah nggak ya? Udah nggak terlalu, mengurangi lah. Tapi dulu tuh ketemu orang tuh udah kayak takut gitu. Jadi temannya sedikit. Ya. Karena dulu nggak seperti itu. Kalau sampai tahap mengurung diri itu selain anxiety juga bisa terjadi karena depresi. Iya. Tapi insya Allah kan bukan depresi endogen ya, bukan yang mayor kan. Masih yang reaktif lah, gara-gara ada tugas-tugas kuliah yang namanya kedokteran pasti banyak tugasnya. Nah kemudian ini udah kena. Sekarang anxiety-nya masih sering kambuh nggak Mbak? Masih kadang, tapi udah nggak sesering dulu. Soalnya pekerjaannya itu udah lebih happy sekarang. Saya arahin istri saya kerja sesuai dengan passionnya. Dia kan suka kerajinan, suka seni. Wow, gitu. Masya Allah. Suka apa Mbak sekarang? Sekarang saya bikin kayak kerajinan tangan kayak manik-manik, manik-manik, gantungan kunci, gantungan HP gitu-gitu. Kayak gitu, sama jual online juga. Ada akun marketplace-nya ya? Ada. Apa namanya? Glory Craft. Oh ini kalau mau pada pesan di sini nih, Glory Craft. Glory Craft ya? Iya. Ini di sini nih. Macam-macam tuh, tinggal kunjungi aja langsung ya. Berarti udah nggak praktek ya? Enggak, tapi lagi kayak Dokter Tirta. Tapi lagi saya bikinin lagi ini tempat bikin praktekan juga karena kasihanlah orang tua juga. Jadi nanti di rumah biar lebih nyaman. Sudah spesialis atau masih umum? Umum. Ya, moga-moga Allah mudahkan. Amin. Nah, Mbak kan basicnya kedokteran nih. Kemudian Mbak percaya nggak sama hal-hal yang metafisik kayak gitu? Karena Mbak kan ngalami sendiri ya? Ngalami sendiri jadi percaya. Terus pernah curhat ke orang nggak? Ya pernah. Apa yang tanggapan mereka gitu? Kalau curhat ke sesama sejawat itu nggak ada yang percaya. Ya, memang. Ya rata-rata, ya jangankan yang teman sejawat Mbak ya, masyarakat awam yang nggak paham dan nggak pernah ngalami kasus kayak gitu juga pasti menyangkanya halu. Iya. Hanya sekedar halu, depresi, stres. Jadi bukannya beri solusi tapi ngejudge gitu loh. Iya. Malah ada yang ngatain orang kena gangguan jin pasti skizo, aduh gitu. Kok bisa ngatain skizo itu? Psikolog aja kan nggak boleh langsung ngejudge kayak gitu. Soalnya sudah ada anamnesis kan. Iya. Ada tahapannya. Oke, lanjut ke gangguan metafisiknya ya Mbak ya. Sekarang mimpi-mimpi itu masih sering muncul berarti ya? Masih. Apakah setiap tidur itu selalu muncul atau hanya sesekali aja? Sepekan berapa kali? Kalau sekarang kayak sering sih, kayak udah lebih sering lagi. Malah lebih sering. Hampir tiap hari jadinya kalau sekarang. Cuman udah jarang cerita ke saya. Kalau dulu tuh mulai puasaan kemarin tuh, hampir setiap hari cerita ke saya, Allah, udah berapa ribu kali kamu cerita ke saya pun gitu. Terus bisa nggak sih nggak usah cerita kayak gitu. Secara tidak langsung tuh saya sebagai laki-laki juga sakit lah gitu. Diceritain begitu gitu. Seandainya di depan saya siap ayo gitu. Dicek duel di sana. Menang kalah lah. Soalnya kan kita kan belain anak apa segala macam gitu. Mana kan sebenarnya saya menikah dengan istri saya itu juga penuh drama. Kan kita sempat gagal nikah. Oh, kayak gitu.
Maksudnya sebelum menikah gagal. Jadi begini, Sebelumnya. dulu tuh saya mengenali istri saya yang sesungguhnya kayak gitu. Kan saya taunya istri saya tuh aneh. Kok kalau baik banget. Kalau lagi aneh ya tiba-tiba marah sendiri, tiba-tiba ngambek sendiri gitu. Dulu tuh ada momen di mana saya benar-benar memahami kalau istri saya itu bukanlah, saya bilang Rima ya. Rima yang saya ajak ngobrol itu kayak, loh kok tadi dia bilang ini kok sekarang berubah gitu. Dulu saya ceritanya waktu zaman pacaran sama istri saya itu izin mau buka puasa bareng sama teman-teman kantor saya waktu itu. Udah izin dibolehin. Saya makanlah sama teman-teman saya, nggak cewek semua, ya ada cowoknya juga itu dan dia pun kenal sama teman-teman itu. Ya singkat cerita sudah diizinkan. Terus tiba-tiba dia telepon, posisi saya di mall, kok kamu nggak izin ini, pokoknya marah-marah gitulah. Tiba-tiba saya ngomong gini, kamu kok aneh banget sih, tadi aja ngizinin gitu kan. Aku jadi bingung sama kamu gitu. Saya terus gini, tiba-tiba saya ngomong gini, yang ada dalam tubuhnya Rima gitu. Tahun apa? Besok setelah Lebaran saya bakal nikahin orang ini. Bodoh amat, kamu kalau mau marah sama saya, marah aja sama saya. Gitu. Teriak dia setelah itu. Oh, berarti udah tahu ya sebelum nikah itu Mbak Rima sering ngeganggu. Aku awal tahunnya itu. Sebelumnya aku bener orang kayak aneh. Kan saya males banget, tadinya maaf ya mau nikah jadi kayak nanti sih kalau menikah gimana ya? Sifatnya berubah-berubah kayak gini gitu. Tapi waktu puasa itu entah kenapa tiba-tiba saya ngomong kayak gitu. Jadi kayak itu pengenalan saya terhadap istri saya. Oh, kalau istri saya itu bukan sendiri gitu. Menurut saya dia kayak ada yang lain itulah. Itu rasanya saya di situ pertama. Setelah itu kita kan udah ditentuin nih tanggal nikahnya H-1. Jadi besok saya jam 9 nikah. Hari ini jam 2 siang saya dikabarin suruh mengeluarkan tes bebas COVID. Ternyata saya positif. Setelah itu aku, wah ya Allah, semuanya udah dipersiapkan loh, semuanya udah persiapan. Pernikahan kan mesti nyiapin apa segala macam, semua makanan apa segala macam. Ya gagal kita di situ. Terus diundur lagi, pokoknya waktu itu saya ngebet banget, pokoknya harus nikah itu 4 hari atau 5 hari kemudian lah. Kebetulan waktu itu Lebaran Haji ya Bun, Lebaran Haji. Saya nggak dapat tuh malam lebarannya, terus jadinya pagi jam 9 itu kita menikah. Jadi kayak nggak usah ada rencana pernikahan apa, pokoknya saya harus nikah kayak gitu. Selama nikah itu Mas, itu jinnya sering ganggu nggak? Iya. Dalam artian suka mancing-mancing amarah. Wah, pokoknya gini, saya itu udah nggak kurang, bahkan sampai ada, maaf saya kan udah berobat ke ada ya yang indigo juga begitu kan. Sampai dia dibilangin, kamu tuh harus bersyukur punya suami kayak gini. Masya Allah. Dibilangin gitu, misalnya, kurang apa suamimu gitu. Udah sabarnya kayak gimana ngadepin orang yang moodnya rubah-rubah beginilah. Yang jelas, kalau saya tuh pernah ya di sakar begini, saya heran. Orang dia itu mijet aja nggak kerasa, nggak bisa mijet, baru-baru bisa mijet nih. Tapi nyokor tuh benar-benar ada bekasnya. Wah, saya terus dilempar gelas sama apa ya waktu itu ya Bun ya. Tapi ya nggak kena gitu. Ya belum lama ini aja kemarin sering teriak wah gitu. Pokoknya marahnya tapi ketika itu kan di jalan ya. Iya. Mau maghrib. Terus azan hilang. Tiba-tiba udah. Pokoknya kalau beda dengar lagi. azan hilang. Masya Allah. Iya, terus moodnya langsung beda lagi. Moodnya langsung kayak normal lagi. Ya Allah ya Rabbi, gitu saya harus gimana lagi, harus usaha kemana lagi. Udah capek, kalau sejujurnya gitu ya, saya harus gimana lagi ya, udah capek banget. Yang percaya cuma saya di keluarga. Awal tahunnya itu karena ada teman-teman indigo ya. Iya, saya tuh ada teman indigo 3. Istrimu tuh ternyata ada yang ganggu. Gitu. Makanya terus kita maksudnya tiba-tiba aja Allah menunjukkan lah. Menurut saya sih, ya saya percaya
Soalnya saya udah saking bingungnya gitu. Mhm. Saya harus kemana lagi ya Allah ya Rabbi. WA Ustadz Faizar belum ada balasan apa ya. Saya paham lah pasti ngantri gitu-gitu. Saya udah kesana sini ya alhamdulillah. Ketika pengobatan mah iya oke. Gitu. Tapi nanti efek setelah pengobatan itu ya parah, lebih parah lagi. Seolah-olah dia itu kayak ngamuk. Teman saya yang indigo itu setelah pengobatan itu sampai Allah Akbar ya Allah. Ini kalau bukan temen aku pasti tinggal kamu gung gitu. Sebabnya? Banyak banget. Pada nyerang ke rumah. Oh, Iya. jinnya Mbak nyerang dia. Banyak. Iya, pokoknya ternyata. pasukannya banyak Karena- banget ceritanya orang yang Oh, bisa cerita. lihat. Iya, iya. Aduh, saya. Siap. Tapi saya merasakan pengap banget sih pada saat itu. Itu di luar loh, nggak di dalam ruangan. Ya, Gitu. pengap panas ya. Pengap, panas, wah pokoknya sambaradul. Tapi yang jelas pinter banget ngerubah mood. Dan jinnya itu, yang di ini tubuhnya Rima itu, dia paling jadi dari awal kan saya terserah, yang penting kalau saya mah nggak nyerang ibu saya, insya Allah nggak jelekin atau nggak, pokoknya nggak ada masalah dengan ibu saya, insya Allah. Tapi kalau udah urusan ibu saya entah kenapa saya juga ikut kepancing begitu. Makanya sering kali nyerangnya malah kalau ya pokoknya ngeledeknya arahnya ke ibu saya. Yang saya rasakan begitu. Padahal kalau lagi baik, wah kita kan kalau dengan mertua itu udah nggak ada inilah, pokoknya udah Masya Allah lah, udah baik banget nih. Tapi kalau pas lagi gitu apa-apa tuh kayak jadi Masalah. Anaknya udah berapa? 1. Laki berapa? Laki-laki. Aman tapi ya, nggak ada Masya Allah, kalau tuh saya sangat bangga sekali. Cuma kalau lagi ini saya lagi ada gangguan yang sering direp-rep Iya. dia juga ikut rewel. Takut juga. Oh, iya. Takut. Jadi kalau ngelihat ini ibunya tuh Kena kayak- radiasi ya. Iya. Ikut rewel. Sampai pernah ngeliatin ibunya tuh kayak gini. Iya, waktu bayi. Iya, iya bunda. Takut. Kayak mau ketakutan digendong. lihat ibunya sendiri. Tapi pengen digendong Tapi pengen digendong tapi takut. Nah, Seru Mam. Iya. Saya bingung nih. Intinya saya jelas, saya sebagai suami itu saya harus kemana lagi. Sementara hal kayak gini tuh nggak semudah itu orang bisa inilah ya. Kita berobat nggak kurang-kurang, terus disyaratkan suruh baca Al-Fatihah, Al-Falaq apa segala macam. Bukan berarti saya meragukan ayat itu. Tapi istri saya pun dia sering cerita, ya ayat kursi udah nggak mempan. Aku udah baca ayat kursi. Istri saya sering kadang kan suka ngerasa kayak ngap, apalagi kalau jam-jam mau maghrib gitu, tiba-tiba nggak enak rasanya ya. Ngapa gitu. Ini juga ngap lagi bunda. Apanya? Saya tadinya dari yang nggak bisa Nggak merasakan, peka, jadi nggak peka, jadi peka. Sekarang jadi Gara-gara saya pengen tahu. Maksudnya yang saya bilang tadi, seandainya itu ini wah. Kalau di jalan kita lagi ngap gitu, kamu ngap? Iya, gitu, ngap juga Iya. gitu. Tapi kita nggak tahu apa ini apa. Dan ada satu keanehan setiap malam Jumat, pasti istri saya kepengin ke rumahnya dia, Ke rumah mama. ke rumah. Karena katanya pokok. Pusatnya memang di situ. Di Kata rumah. orang, kata Tapi yang- bapak ibu masih sehat. masih Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Saya nggak tahu kenapa kan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Tapi kenapa setiap malam Jumat Pengen keluar. kepengen lah, gitu. keluar kayak gitu? Malam Jumat apa? Kliwon atau? Enggak, bebas, pasti setiap malam Jumat kok. Kita ini itu sebulan ya 4 kali. Sebulan 4 kali. Iya. Dan ketika lewatin sungai gitu, kadang gini, entah hilang atau masuk lah kayak gitu. Istri saya itu kayak Sering kelihatan gitu. kok pergerakannya. Ya. Kalau sholat juga iya. Kalau sholat, Kalau ya. sholat juga. Kalau dengar azan kayak manusia lagi. Kalau Jadi lagi- manusia lagi. kalau lagi ngap juga, kalau lagi ada azan hilang ngap. Langsung hilang. Sebenarnya kalau coba lihat lidahnya Mbak, maaf. Organ sebelah kiri sering kedutan, semutan, kram, Pernah kayaknya, tapi sering atau enggaknya lupa. atau gangguan itu lebih cenderung ke kiri. Di kiri. Nggak perhatiin ya? Enggak perhatiin. Kalau saya lihat tadi dari, coba lihat tangannya Mbak. Nah, itu kan permasalahannya memang sudah dari kecil, sudah lama sekali. Sehingga apa ya? Ini kalau dalam ilmu psikologi ada masalah ego state. Ya. Dan setan ikutan andil di situ.
Jadi kepecah, ada kepribadian yang kepecah juga, ada Mbak itu nggak ada tempat pegangan, karena mungkin ya nggak tahu ya, Mbak yang lebih paham lah gimana kondisi waktu kecil dulu itu. Cuma saya lihat inner child-nya memang parah itu. Luka masa kecil ya. Rima kecil ya, bahasa Rima kecil. hipnoterapi. Pernah hipno juga. Oh pernah. hipno. Oh, terus dikatakan sama kayak gitu. Yang sakit rima kecil. Rima kecil sama rima gede. Iya memang Mbak. Itu pernah punya trauma di kepala kah? Diketak apa Pernah. ditoyor apa? Pernah. Oh, sering. Sekarang ya enggak. Dulu maksudnya. Dulu. Ini Pernah bicara kayaknya, rima kecil. lupa kalau sering. Nggak usah disebut siapa orang ya. Saya nggak butuh itu. Karena ini kan di kamera ya. Khawatir ntar orang yang lihat gimana. Cuma yang jelas memang itu yang bikin Mbak, salah satu yang bikin Mbak sakitnya bukan main. Sehingga sosok-sosok jin laki-laki itu sebenarnya menjadi interpretasi dari alam bawah sadar nih. Ya, memang jin itu main-mainnya di situ. Karena mereka bisa ngendus. Cari kesempatan. Iya, dia bisa tahu gelombang otaknya nih, gelombang kesadaran kita tuh ada di level mana. Ketika Mbak dalam kondisi yang sedih, ini kan emosinya emosi dingin ya. Emosi dingin tuh cemas, gelisah, sedih, takut. Ya, itu mereka akan masuk. Jadi bikin sesak. Sebenarnya sesak itu kayak residual energi dari emosi negatifnya itu nyasar kemana-mana. Karena Mas sefrekuensi sama Mbak, ya otomatis yang namanya suami ke istri kan tentu empatinya lebih banget ya. Jadi Mas akan ikutan kena imbas sesaknya itu. Ketika Mas sekarang jadi malah peka dalam tanda kutip, ya wajar. Ini perpustakaan langit dari Allah buat jenengan. Amin. Iya. Buat nanti pasti akan ada pelajaran-pelajaran hidup yang nggak bakal didapatkan pada buku-buku manapun. Pelajari terus, gali terus. Nah, si setan-setan ini masuk melalui situ. Kenapa kok sungai? Itu kaitannya erat sama kisahnya Nabi Musa ketika kecil. Ada dalam surat Qasas. Mimpi sungai. Rata-rata orang yang pernah ngerasa kehilangan, merasakan rindu yang sangat dalam. Walau mungkin sosoknya ada, tapi nggak menemukan sosok itu pada orang tersebut. Contoh dalam sebuah kasus. Dia punya bapak, dia punya ibu. Tapi merasa fatherless. Kenapa? Karena walaupun bapaknya ada, dia bukan yatim, tapi nggak menemukan sosok itu. Nah, ini dalam kasus lain, ya, dalam kasus lain. Dia punya ibu, tapi walaupun ibunya ada, ibunya hidup, dia nggak menemukan sosok ibu. Sehingga seringnya munculnya itu, apa namanya ya, kalau nggak sungai, tsunami. Gitu. Ular sering. Bayi bajang itu. Ular. Nenek-nenek? Enggak ya. Ularnya ular biasa apa bermahkota? Biasa, cuma banyak sih, jadi ada yang kecil, ada yang besar gitu. Ya. Ular itu kan ya manifestasi dari otak reptil. Ini otak sini. Yang kalau dalam psikologi itu disebut ya otak reptil. Kan ada otak reptil, otak human brain ya, kemudian otak mamalia yang di sistem limbik itu. Ketika otak reptil yang lagi dominan ya karena masih ada trauma yang belum selesai. Masih mengurung. Sehingga ular-ular itu muncul ya hakikatnya setan yang mewujudkan diri seperti itu untuk memperparah kondisi Mbak. Karena kerjaan setan itu kan cuma ngipasi dan membuat rasa sedih dan takutnya itu selalu muncul. Iya, betul. Jadi walaupun nanti diruqyah atau pakai apa misalnya kita fokus ke jinnya, tapi Mbak lupa untuk kita obati, ya bakal balik-balik terus. Jadi yang paling utama sekarang, saya justru malah kepengen fokus ke Mbak Rimanya, Mbak Dokter. Mbak Dokter Rima iya. Kita fokus ke situ saja. Betul. Kalau nanti ke fokus ke jinnya ya, nanti malah kegeret, kita masuk ke arus mereka. Nanti akhirnya Mas jadi sesek. Dan efek itu saya yakin bukan efek palsu, itu efek asli. Wong saya pernah ngerasain. Saya kan juga dampingi istri saya yang 18 tahun itu. Saya ngerasain apa yang Mas rasakan dan saya nggak dustakan. Karena kita sama-sama pernah ngalami.
Nah, Mas sekarang ada di fase perjuangan. Moga-moga sebentar lagi selesai. Amin. Mbak sehat, Mbak sembuh. Dan buat ngerilis itu, saya akui butuh proses. Tapi itu tergantung orang. Kalau orangnya introvert, memang butuh waktu. Iya, memang butuh waktu. Baik. Dan nanti Mas, ketika Mas sabar, istiqomah, ikhlas, demi Allah, ya, kemuliaan-kemuliaan itu akan Mas dapatkan. Amin, Allah. Dan itu akan selalu datang dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka. Karena saya mengalami itu, saya membuktikan, dan saya kepengen sharing ya ke Mas dan ke para suami yang mendampingi atau ke para istri yang mendampingi suami yang juga sedang berjuang. Karena orang-orang kayak Mbak ya yang lagi diuji itu menuai keberkahan walaupun berat. Ketika kita mendampingi pasti berat. Saya ngerasain Mas. Ya, balane nyong ya. Karena pada bahaya sih. Dulu saya juga gitu. Memang berat banget. Semua orang bilang Serius. istri saya itu orang spesial katanya. Setiap orang kayak Mbak memang spesial. Makanya Allah pasti akan curahkan rezeki itu, barokah, rezeki, kemuliaan dari arah yang kita nggak pernah Kalau sangka. rezekinya emang mantap. Iya kan? Tapi anu ya, nggak khawatir ini jadi kayak stereotip apa namanya, kayak jadi kalau mau rezeki harus Harus ya, begitu nggak harus juga. gitu juga. Gitu. Kalau bisa jangan gitu caranya. Iya. Sakit. Karena memang Allah akan ngasih nikmat ya sebanding dengan ujian yang diberikan. Itu pasti. Ini namanya orang hidup, ya pasti diuji. Kalau nggak diuji nanti kalau udah mau mati aja masih ada ujian. Kalau nggak diuji nanti di surga. Ya, moga-moga nih Mbak jadi jalan surganya Mas. Mbak juga ikutan masuk ke surga. Ya. Itu yang jadi motivasi kita. Kesadaran uluhiyah ini yang harus kita bangun. Kita ini hamba, hanya hamba. Ketika setan itu mengganggu, kita minta perlindungan ke Allah. Bukan kita yang lawan dengan kekuatan kita. Karena itu petunjuk Quran. Ya Mbak, semangat Mbak. Siap. Kalau saya lihat yang 11-12 lah kayak istri saya dulu. Tinggal nanti dirilis. Maafin orang-orangnya, maafin keadaannya. Dan harus maafin diri sendiri juga. Wah, ini hipnoterapi nih. Hipnoterapi, saya nggak pakai itu. Emang kayak gitu dulu pernah kayak gitu, hipno gitu katanya suruh dimaafin. Menurut saya sih udah lebih dimaafkan. Itu ajaran Quran ya, bukan ajaran hipno atau apa. Ajaran Quran ya seperti itu. Dan ya setan memang suka manas-manasi. Mbak memang secara lisan maafin ya, tapi kadang-kadang ada pemantiknya. Tiba-tiba ya itu marah memorial, kecewa memorial. Tiba muncul aja. Kalau udah kayak gitu, kan kadang kita susah memanipulasi rasa kita. Ya kita manipulasi dari nafas. Pelanin nafas. Pelanin nafas ya. Kayak gini. 5 detik, 5 detik, 5 detik. Semua tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Terus ikuti Rasulullah SAW ketika beliau dalam kondisi yang tertekan, beliau mengucapkan gini, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Hafal Mbak? Coba ikuti saya. Tarik nafas, pelan-pelan keluarin. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, itu. Tenang kan? Ya, nanti diulang-ulang. Ya kan? Tenang. Pelanin nafasnya. Itu insya Allah dia nggak bisa ngintervensi Mbak lagi. Jadi ketika nanti waliyadzubillah ya, naudzubillah. Kok setelah dari sini mereka masih mau mencoba untuk menarik Mbak ke masa lalu itu, pakai cara itu. Mbak sudah terbuka semua sama suami. Semua traumanya, nggak ada yang ditutupi. Udah. Saya nggak perlu buka itu di sini, tapi Mas sudah tahu semuanya. Sudah. Memang separah itu. Kalau saya sih belum pernah rasain kayak gitu, tapi saya sendiri bisa dibilang nggak terima dengan kondisi masa kecilnya, Rima kecil, gitu. Makanya saya pasang badan gitu. Saya berusaha
membahagiakan dia walaupun Masya ya Allah, dengan Mas. kondisi dia yang berubah-ubah begitu. Iya, Soalnya siapa lagi? betul. Siapa lagi kalau bukan saya? Luar biasa nih, Masya Allah, barakallah. Ya, Mbak bersyukur banget itu. Ya pasti juga bersyukur ya. Sama sekalian sama-sama beruntung. Ya. Insya Allah jodoh dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Terharu saya. Saya itu kayak lagi disetelin rekaman sama Allah nih. Mas sama Mbak. Ya kondisi Mbak yang berubah-ubah itu ya memang nggak 100% karena salahnya setan ya, karena memang mungkin terlalu berat trauma masa lalunya sehingga kadang-kadang ada istilahnya BPD yang borderline personality disorder itu. Jadi permasalahan ambang diri itu loh. Sehingga kadang nggak ngenali jati dirinya, terus Oh iya. ngerasa kayak nggak berharga. Oh itu. Iya. Ya, Saya bilang, kamu tuh dokter, kamu bisa nolong orang banyak. Tapi kenapa kamu takut? Padahal dia kerja di puskesmas, fansnya banyak. wow, Masya Allah, Mas. Pasien itu kepengennya repeat ordernya harus sama dokter Rima. Terima ya. Iya. Tapi dia mau resign, ditahan-tahan terus. Kalau Sampai- saran saya jangan berhenti jadi dokter, terusin Mbak. Tapi Iya. di rumah nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya Mas ya. Karena lebih nyaman sendiri di rumah. Bahkan dia ketika ada saudara apa gitu sakit, saya pengennya kan ya udah itu dibantu kayak gitu. Tapi kadang harus ribut dulu gitu loh. Ribut dalam artian karena mungkin dia nggak siap, Iya, takut atau Atau gimana takutnya gitu. nggak mampu gitu. Kamu tuh hebat, kamu mampu gitu. Ya kalau udah kepancing jiwanya gitu, baru mau yuk ikut. Tuh kasihan kan. Masnya umur berapa sekarang? Saya 28. Oh, nanti insya Allah di kepala 3 aman Mbak. Udah Bentar mulai lagi. bisa stabil. Apalagi kalau anak udah apa namanya nikah, jadi Jauh. anak udah Jauh. apa sekolah gitu. Oh iya. Mbak punya lingkungan teman-teman itu yang asik, insya Allah membaik. Sekarang gini aja, perbanyak teman-teman manusia yang apa ya, Aduh, sulit ya. susah ya Mas ya. Iya. Ya jangan dipaksa, nanti dulu, Bisa. nanti ada tahapan-tahapannya. Teman manusia yang solehah Oh maaf, iya. Oh kalau itu, iya. Punya sudah ada komunitasnya. punya guru ngaji. Oh, alhamdulillah, Dekat. alhamdulillah. Jadi kita kalau ada apa-apa ya ke guru ngaji itu. Hmm. Memang kita rutinan ngaji setiap malam Jumat Senin di di malam rumah. Senin. Ngaji tahsin atau ngaji Iya pokoknya ngaji kehidupan. Ya pokoknya Tetap, ya. ngaji gitu kan ya. Kalau kita kan ada itu namanya keluarga Infinity Glory. Apa? Infinity Glory. Oh, Itu nama CV-nya saya. Masya Allah. Iya, iya. Jadi kayak ada ngaji bareng Infinity Glory tapi guru ngajinya itu guru ngaji Dipanggil ke rumah. dipanggil ke rumah gitu. Ustazah apa Ustaz? Ustadz. Saya saranin yang ustazah. Yang sama-sama wanita, jangan laki-laki. Yang laki-laki temennya cuma ini aja. Masnya aja. Ini juga lewatnya suami sih. Maksudnya bukan saya apa namanya nggak percaya atau menuduh gimana gitu. Kalau sesama perempuan Mbak nanti nggak ada batas, kepenak. Iya. Ya ini cuma saran. Nanti nggak mesti harus dilakuin secepat mungkin. Ketika memang Mbak nyaman sama ustadznya itu lakuin lah nggak masalah. Kan didampingi suami. Ya. Tapi kalau nanti sesama perempuan lebih kepenak. Insya Allah. Ini pengalaman pribadi aja sih. Dengan Mbak ada bisnis juga yang sesuai passion Mbak, majukan, dimajuin. Ketika Mbak memang ada kesibukan di situ kan nanti kepenak. Iya. Sebenarnya rubahnya itu setelah saya kan gini, namanya kedokteran ya, udah ngeluarin biaya banyak, terus bayangin jadi saya yang ibaratnya orang baru. Kan saya menikah belum lama kan, baru tahun 2021. Tiba-tiba saya memutuskan dengan rasa yakinnya saya sendiri, ini kalau istri saya terus-terusan jadi dokter di puskesmas itu, terus dia merasa tertekan setiap pagi, hampir setiap pagi dia menangis sebelum berangkat, dan setiap pulang dia pun merasa kelelahan yang kayak orang paling capek sedunia gitu. Iya lah kan Kayak gitu. kepaksa sih ya Mbak. Jadi kayak, duh kalau kayak gini terus nanti bisa makin parah. Saya berpikirnya begitu, makanya
aku izin ke orang tuanya, sekarang kondisinya kayak gini, Rima kerja itu nggak sesuai dengan passionnya, ayolah tolong dibantu gitu. Nanti kalau memang ini nggak berhasil, saya emang bilang gitu ke orang tuanya, ya gimana caranya lah, aku tanggung jawab sama kondisi saat ini. Tapi kalau berhasil, insya Allah. Dan tenang aja, dia resign dari puskesmas itu, nanti tak bangunin praktekan kayak gitu. Jadi memang sekarang lagi proses bangunin praktekan gitu. Jadi tolong saling mengerti lah. Nanti kalau memang dia yang penting bahagia dulu lah. Soalnya kalau bicara istri pada umumnya gitu ya, jatah nggak kurang-kurang, main apa tak turutin ikut. Bahkan saya ada proyek di mana dia pengen ikut di proyek saya, ayo Ikut juga. ikut gitu. Jadi kayak insya Allah kalau soal saya tuh sama istri saya bicara trukahnya itu nggak lama lah, kita pusing, maaf ya, secara materi itu nggak terlalu lama gitu. Kebetulan saya langsung melejit karirnya pada saat itu, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah masih bisa bertahan. Cuman ya itu kendalanya, makanya saya bilang ke ibu mertua saya, makanya saya setiap bulan pun saya berusaha, bahkan setiap cairan kadang saya berusaha ngasih biar membahagiakan mereka juga begitu kan. Terus tapi alhamdulillah sekarang berubah, jadi kayak yang tadinya orang tua nggak suka, sekarang usahanya istri saya kalau dibanding gajinya dia di puskesmas mungkin berpuluh-puluh kali lipat kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi maaf, bukan lagi nyomong, saya kan rezeki kan nggak harus di situ gitu kan. Tapi dia bahagia, dia bersama anaknya, jarang stres, terus ketemu sama suaminya juga enak, mukanya fresh gitu-gitu. Jadi kayak saya merasa nikmat dah. Tahu ada hasil, malah sekarang ibu mertua saya, ibunya Rima, itu malah ikut bantu. Malah ibu saya pun ikut bantu. Jadi kayak malah jadi seneng bareng. Jadi di rumah jadi kumpul. Kita selalu hampir seminggu paling 1 hari doang lah yang nggak bareng, gitu. Jadi bareng sama keluarga terus. Makanya menurut saya malah ini kayak, loh, usahanya istri saya kok malah jadi usaha yang bisa menyatukan barokah semua, ya, gitu, malah barokah gitu. Iya. Gitu. Dari keputusan saya yang tadi bilang, ya nekat lah, coba bagus nyetop kedokteran gitu, nyetop di dokter untuk kayak ngeronce usaha manik-manik kayak gitu-gitu. Tapi emang senang semua. Orang pada live di TikTok, kayak gitu. Gak apa-apa. Kayak gitu. Jadi istilahnya malah justru lebih besar ya. Iya, perkembangannya pesat banget setelah adanya itu. Bagus. Nah, ini sudah baik, alhamdulillah. Mas punya keputusan yang cepat, tegas, dan tepat itu. Alhamdulillah. Dan memang yang dibutuhkan Mbak adalah itu, kepercayaan. Karena mungkin krisis kepercayaan dari dulu. Iya. Betul. Mas saya ucapin aja lah. Memang nyatanya itu. Mbak memang butuh dipercaya gitu. Makanya itu kok sampai sampai ada mimpi-mimpi kayak gitu itu, Mas. Dari mana kira-kira celah setannya? Mbak rindu sosok laki-laki, dan ternyata sosok laki-laki yang Mbak idolakan suami sendiri, Masya Allah. Makanya wujudnya Mas. Iya. Sini sering sakit nggak, Pak? Sering. Ya. Apa mereka ganggu di ini, lobus parietalis juga? Mungkin ya. Mungkin. Karena kan di parietal itu kan yang respon rangsangan, sentuhan itu. Dan kalau saya lihat dari tangan itu nyambungnya ke lambung, Mbak. Wah, sering. Jadi jalur mereka itu ya antara lambung sampai sini nih. Kan parietal di sini ya? Iya. Di sini nih ganggunya. Jadi Mas kalau mau ngerukyah atau bekam sininya, Mbak. Apalah. Tapi memang Ya harus dipotong. enggak ada yang pakai ini kok, ada yang pakai alat. Cuma saya nggak tahu ya pembekam wanita yang di Cilacap di mana. Tapi nanti dicari aja tuh lihat. Yang
bekam kepalanya itu nggak butuh digunduli. Jadi di kop sininya, nanti darahnya keluar sendiri. Karena saya rasa Mbak memang butuh dibekam juga, selain diruqyah dibekam, tanpa harus digunduli. Pakai alat khusus itu. Kenapa? Karena mereka kan di aliran darah. Kata Rasul kan di situ ya, inna syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu berjalan-jalan itu di pembuluh darah manusia. Jadi setelah nanti kita ruqyah, kalau bisa ada proses bekam juga. Dan itu kan harus wanita ya, pembekam wanita. Ngoten sih. Ya, kalau fokus ibadah gimana Mbak selama ini? Wah, bagus. Sulit. Maksudnya sulit? Banguninnya. Bangun subuh gitu. Suruhnya wah ngelep. Tapi kalau sholatnya salah. Tapi sholat pasti sholat. Kalau baca Quran atau sholat ada reaksi tubuh nggak? Iya. Apa? Ya kayak gini getar, lah. merinding gitu. Kalau kelamaan baca Qurannya juga tiba-tiba kayak orang ngantuk, pusing kayak merem, nggak fokus gitu. Terus takbir kayak gitu. Bangun gitu. Nggak bisa. Jangan gitu. Oke. Saya yakin ini emang seru sih. Ini bantuin nyatet dong. Cuman karena nggak dibales-bales aja. Insight. Gimana? Pengen pipis. Mau ngomong ke toilet dulu nggak apa-apa? Break dulu. Sebentar. Diminum dulu. Ini kita ruqyah. Tangan. Pakai kanan. Bismillah. Udah? Lanjut lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nggak usah ganggu Rima lagi. Aku tahu kamu di situ. Nggak usah ganggu, keluar. Rima udah punya suaminya. Apaan kamu di situ? Kamu keluar, nggak usah sembunyi, nggak usah pura-pura nggak dengar. Aku tahu kamu di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mbak, dibawa kabur ya? Nggak tahu, kayak mau ditarik aja. Ini Sadar mau mas, dibawa sadar. kabur. Mau dibawa kabur? Ya, Nggak tahu, kayak ditarik aja, kayak mau ditarik ke belakang. Mbak kerasa kayak disekap ya? Kayak ditarik. Kayak ditarik ya? Kayak nggak bisa buka mata juga. Kasih MS, Pak.
bergetar badannya itu kayak mau lepasnya banget. Kayak mau lepas ya? Mm-mm. Udah lepas sama kayak mau? Kayak mau tapi sadar aja kayak gitu. Yang suka apa namanya, yang suka datang lewat mimpi itu yang narik. Jadi kayak gini Mas ini. Jadi gini. Kayak ditarik. Ya kan? Makanya ketarik ke belakang. Kerasa ada tangan? Cuma Enggak kerasa, kayak ketarik aja. Sedih dia ketarik aku. Emang ada tadi. Ya, jadi ini saya mau jelasin. Ada 4 jenis gangguan kesurupan ya bahasanya ya. Atau kalau bahasa Quran namanya al-masu, gangguan jin. Pertama, dia nempel, dia ganggu dari luar, tapi suka megang. Nah, kayak misalnya, anggap aja saya jin misalnya. Nah, Mas yang diganggu. Nah, ini dipegang. Nah, jadi ini sakit terus. Sering sakit, sering apa namanya, kayak dengkulnya kopong gitu, karena dipegang. Itu jinnya di luar, nggak masuk, cuma nempel. Ya, nempelin tangannya. Kemudian ada yang masuk, kemudian mengintervensi kinerja organ tubuh. Ya, jadi diganggu itu ke organ tubuhnya itu. Kayak misalnya bagi perempuan misalnya masuk kemudian bertenggernya di rahim sehingga sering istihadah. Istihadah itu pendarahan yang nggak normal, keputihan, ya, dan lain-lain lah gangguan-gangguan itu. Ada yang masuk menguasai pikiran sehingga sering kesurupan, kejang-kejang, ya, macam-macam jadi apa gitu. Terus bisa ngomong melalui orang yang dirasukinya. Itu nanti ada terbagi jadi 4 lagi, cuma nggak kita bahas sekarang lah, terlalu panjang. Yang keempat, dia ganggu di luar dan ganggunya tuh lingkungan sekitarnya, nggak berkaitan dengan tubuh orang yang diganggu. Misalnya dia ada di rumah ini, terus itu buku-buku dijatuhin, kan dia nggak masuk. Mau orangnya diruqyah berapa kali juga nggak bakal reaksi karena jinnya nggak ada di tubuh. Nah, Mbak tipe yang mana? Tipe yang pertama. Yang dipegang. Jadi pegang gitu. Ya, jadi dia punya akses keluar masuk. Akses utamanya di mana? Di sini Mas, ulu hati. Akses utamanya di ulu hati. Jadi kayak di ulu hati sama di sini nih. Di belakang sini. Nih. Oh sini. Sini. Itu. Jadi itu akses utama mereka. Jadi walaupun udah pernah hipnoterapi atau apalah ya, yang penting PR Mbak ke depan tetap terus maafin, ikhlas. Setiap pagi itu ucapannya adalah aku bahagia ya Allah, alhamdulillah. Aku bahagia ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Dan aku udah maafin orang-orang. Aku udah maafin semuanya yang pernah zalimin aku. Nah, kemudian bisa sambil meluk diri sendiri. Ya, maafin udah memaafkan diri sendiri, rito sambil mengucapkan roti itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu kan ada di zikir pagi itu, ya. Ini kita kasih zikir perlindungannya itu supaya Mbak bisa baca tiap pagi itu. Sambil sebelum aktivitas atau sebelum praktek, Mbak sediain es batu 1 kilo. Kemudian campur airnya cukup sepergelangan tangan aja, nanti taruh di baskom, direndam. Tangannya. 3 menit aja. Buat apa? Buat macam-macam sih. Efeknya banyak ini Mbak. Di antaranya ini loh yang mitokondria itu loh. Organel sel itu yang buat apa namanya? Energi, bentuk ATP itu kan. Itu di antaranya bisa kita usahakan dengan ngerendam tangan di es batu 3 menit. Kalau nggak kuat ya nggak usah 3 menit. Sekuatnya baik. Sambil zikir. Itu Mbak. Biar nanti setan-setannya nggak punya akses lagi. Nanti saya lihat, wah nyanteng. Setannya itu bukan tipe yang reaktif gitu loh. Jinnya. Kalau kan ada yang diruqyah langsung muntah, ada yang diruqyah langsung kesurupan. Itu biasa. Kalau ini karena mungkin sudah saking lamanya, dia juga hakikatnya dia itu nyertai Mbak itu empati awalnya. Kayak bocah melas temen ya. Iya Mbak, kasihan amat ya. Dia berusaha pengen jadi temen. Makanya karena Mbak nggak ada istilahnya kayak bakat indigo itu. Makanya dia masuknya lewat mimpi.
berusaha menghibur, tapi kan jelek gitu ya. Menghiburnya caranya kayak gitu, jelek banget, saru banget. Makanya itu harus ditutup akses itu. Bismillah, moga-moga nanti malam dan malam-malam berikutnya udah nggak mimpi kayak gitu lagi. Sekarang gimana rasanya? Kayak masih berat kepalanya. Kepala ya? Oke. Langsung aja lah. Tinggal kepala ini kan. Kepala sebelah mana, Mbak? Di sini. Kayak masih kayak agak ketarik gitu rasanya. Oh, sujud. Niatin sujud tilawah ya. Saya membaca ayat, nanti Mbak sujud tilawah namanya. Ini ayat sajadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lamain, Mbak, sambil baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang selama mungkin, sekuat Mbak. Udah? Udah kan? Oh, belum selesai azan. Enggak apa-apa. Tadi Bagus. pas azan ya memang pas berat banget tuh pas saatnya azan. Iya, ini kelemahan dia memang adzan. Berarti itu setannya jenisnya ghul. Ghul tau nggak ghul? Ghul itu setan penyihir, jin penyihir yang suka menyamar jadi orang-orang, jadi wujud-wujud tertentu gitu, termasuk menyamar jadi mukanya Mas Agung. Makanya kelemahannya itu kalau dalam hadis ya pakai adzan, diadzanin. Makanya tadi tak adzanin 7 kali. Takut aku. Hah? Ini yang baru ada reaksi itu ini. Emang sebelumnya nggak pernah reaksi? Wah, ini biasa banget, malah ngapain sih ya tadi itu malah nyebelin banget. Itu nggak sadar. Enggak, tapi memang nggak ada reaksi. Oh. Ya pokoknya buat ngatasi sleep paralysis ya harus ngatasi depresinya dulu. Tekanannya dulu. Sama anxiety-nya. Aman lah. Mbak, insya Allah bagus kok. Tinggal tuh setan ifrit itu. Biar nanti hilang semuanya insya Allah. Tapi saya masih penasaran kok. Ini maaf lah lagi bukan nyombong. Kita berobat itu sampai ke Ustaz bawa ke Tanah Suci 2 kali nih. Yang terakhir kemarin malah rep-rep ya di Madinah. Pernah rep-rep sekali habis dari makam siapa ya lupa. Hamzah. Iya. Dari Uhud. Iya. Jabal Uhud. Terus ada berapaan? Iya. Apa? Keselen. Iya, kan sleep paralysis diantaranya jet lag kan sebabnya itu. Iya sih. Karena jet lag. Oke, kita logis aja lah. Iya logis aja. Logis, tapi juga nggak nggak meninggalkan yang metafisik karena memang jinnya ada gitu. Iya. Bukan sih saya bisa lihat atau apa enggak, tapi dari reaksi kan kita bisa lihat ketika dibacain, ketika apa. Tadi pas berdiri kerasa apa, Mbak? Yang pas berdiri di sini. Kerasanya kayak ya rada berat aja. Ketarik-tarik juga. Kayak ketarik juga. Tapi yang ketarik banget tadi pas lagi ayat kursi ya sama azan. Oh, pas azannya. Nanti kalau bisa laporan ya gimana perkembangannya seminggu ini. Baik. Sambil olahraga rutin. Jarang. Super males Nah, kalau bisa mulai besok olahraga bareng. Jalan nggak usah jogging, jalan aja 30 menit aja. Ini nggak jelek-jelekin, dia orangnya semangat. Kalau saya lihat orang kalau kerja gitu itu sampai lupa waktu kadang. Tapi kalau suruh yang aktivitas itu super males. Sebelum olahraga itu dulu ngerendam Pakai RS. Nah. Coba nanti ketika seminggu dilakuin sambil tetap zikir pagi petang dibaca rutin. Saya pengen tahu gimana ada perkembangan atau enggak. Moga-moga sih ada dan sembuh total. Kalau terkait traumanya itu masih ngerasa banget, Mbak. Masih ngerasa banget nggak sampai sekarang? Diingetin, inget, tapi kalau nggak diingetin ya enggak. Oh, intinya kalau ada pemantik inget. Iya. Tapi kalau enggak udah Enggak. aman. Aman biasa. Alhamdulillah. Soalnya emang udah baik ya Bun ya. Ya berarti udah rilis, udah pulih. Hah? Udah pulih. Cuma belum total. Udah. Karena kalau dia total ada pemantik dia udah nggak ada rasa apa. Coba diketuk sini ya, Mbak. Maaf. Di bawah sini, Mas. Sini. Mulai enak di sini, Mas. Di bawah. Kanan ketik. kiri.
Sini. Kiri. Kiri. Oke deh. Sini. Kanan. Kanan. Tak. Gini. Gini. Gimana? Ya itu betul Mbak. Mbaknya sendiri aja. Oh, Man. Sakit Sakit. banget Mbak. Sama yang kiri coba, sakit banget. Kanan. Iya. Iya, kenapa ya? Kenapa? Nggak tahu. Dongkol sama cowok. Iya. Oh iya, beda. Bener kan? Dongkol sama cowok kan? Sama ini ya. Kadang ya. Galak aku soalnya. Nanti kayak gitu sambil nggak bercanda ya. Sakit emang. Nggak, bukan ke suami, ke siapapun lah. Yang laki-laki itu sambil Mbak maafin gitu aja. Aku udah maafin Allah, aku udah maafin, tolong bantu aku, maafnya itu sempurna. Ya. Aku ora ono ya. Nah, berarti aman. Insya Allah aman. Badan pelonglok, Iya. ya, Udah ayam, berat juga, udah nggak ketarik. udah nggak ketarik. Tadi gue rada aneh ya bisa narik gitu. Ini udah hilang Insya Allah. Moga-moga udah nggak ada ketindihan lagi. Amin. Amin, ya Bang. Ya Allah ya Rabbi. Amin. Ya, makanya kita sederhanakan aja, nggak usah kita anggap medeni nanti malah khawatir itu jadi paranoid gitu. Memang ada jinnya memang ada, tapi Ada. nah, udah biarin aja. Mereka kan lemah. Cinca lah ya. Hah? Cinca. Jin curi gitu. Aku Pak. juga nggak tahu wujudnya kayak apa, nggak pernah wujudin diri sendiri, dirinya dia. Iya. Karena Mbak pujinya ke beliau. Woi. Pul. Neng Makanya- makanya sebentar ya suruh pulang. Jadi itu ikut terus ya, Ustaz? Enggak. Itu ketika lagi nggak menentu aja. Karena kadang kayak gitu mereka juga ngacaukan hormon sih. Hah? Kalau udah lama kan mereka ganggu di ini loh. Apa namanya? Pituitari, hipofisis. Itu kelenjar itu yang di otak. Di sini kan. Gimana sini ya Mbak ya? Dalam lah, dalam banget. Ustaznya pinter. Apa kedokteran juga? Dokter. Bukan dokter Jin. Enggak, dokternya nggak mungkin pun lah. Itu juga. Bukan Kuliah, dokter. banyak lupa. Saya di psikologi, makanya paham psikologi faal kan. Oh, iya. Jadinya ya pinter Mbak lah. Kalau soal itu Mbak paham celah-celahnya itu tinggal di manage aja, oke? Doain ya biar Mbak Rima sembuh total, Amin. bahagia, mulia dunia akhirat. Yang mau berkunjung ke tokonya Mbak Rima, namanya apa tadi lupa aku. Gloris Craft. Apa? Gloris Craft. Glorious. Gloris. Oh, Gloris Craft. Ini alamatnya. Oke, untuk teman-teman yang mau daftar kisah kita bisa ke nomor yang ada di bawah ini. Mohon bersabar ya karena kita memang biasanya menyeleksi kira-kira kasus mana yang bisa banyak kita gali untuk diambil ibrohnya. Dan ingat kegiatan di bawah YouTube Muhammad Faizal Official itu free ya. Hati-hati penipuan atas nama saya karena ada beberapa yang hampir transfer sekian puluh, sekian belas juta tapi itu bukan dari kami. Hati-hati. Terima kasih. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.